Kelas menengah di Indonesia tengah mengalami perubahan. Semua pihak perlu mencermati ekspresi mereka dan dampak perubahan tersebut. Kelas menengah di Indonesia sulit menjadi orang kaya. Ada kesenjangan sisa gaji per bulan antara kelas menengah dan kelas kaya usia produktif di tahun 2021. Sisa gaji warga kelas atas yakni 1,6 juta rupiah per orang per bulan, yang nilainya setara dengan 3,64 kali lebih besar dari warga kelas menengah. Rata-rata sisa gaji kelas menengah dalam satu bulan pada tahun 2021 senilai Rp436.000. Tidak banyak uang yang bisa ditabung dan diinvestasikan. Kondisi ini menyulitkan kelas menengah yang jumlahnya mencapai 38,5 juta jiwa naik kelas menjadi orang kaya. Kita dengan mudah bisa membayangkan apa yang tengah terjadi dengan mereka. Perbincangan tentang gaji yang tidak cukup seringkali terdengar ketika bertemu dengan mereka. Tekanan kesulitan membeli properti karena harga properti yang sangat mahal, dan tekanan karena harus menanggung generasi sebelumnya juga menjadi masalah bagi mereka. Kita perlu mencermati ekspresi mereka ketika merespons tekanan dan perubahan tersebut. Mereka tentu akan mencari jalan keluar untuk membuat mereka setidaknya bertahan di tengah tekanan ekonomi ini. Kita beruntung, sejauh ini ekspresi mereka ke arah yang positif. Mereka telah beralih dari kebiasaan menabung ke arah investasi. Mereka berbeda dengan generasi sebelumnya yang gemar menabung menjadi gemar berinvestasi. Mereka paham bahwa imbal hasil investasi lebih baik dibandingkan dengan mendiamkan uang di tabungan. Mereka telah mengubah aktivitas ekonomi dari ekonomi berbasis kepemilikan barang menjadi ekonomi berbasis pengalaman. Kelas menengah ini gemar datang ke acara konser, menonton film, mendatangi acara olahraga, dan lain-lain. Mereka mau mengeluarkan uang untuk keperluan itu. Tidak sedikit generasi sebelumnya mencela aktivitas ini dengan menyebut sebagai pemborosan. Padahal di negara lain, aktivitas ini sudah digolongkan sebagai ekonomi baru. Kini sebenarnya aktivitas tersebut bergantung pada pemerintah untuk menjadi penggerak ekonomi masa depan. Hanya saja, kita perlu mewaspadai ekspresi politik mereka. Mereka mungkin saja kecewa dengan generasi sebelumnya karena menilai beban saat ini akibat perilaku generasi sebelumnya. Hasil pemilihan umum yang lalu, jika diteliti mendalam, mungkin saja mengkonfirmasi ekspresi-ekspresi mereka. Jalan keluar yang bisa ditempuh adalah membuka lapangan kerja bagi mereka yang masih menganggur. Lapangan kerja yang membesar akan mengurangi tekanan masalah secara umum, dan pemerintah juga perlu menggerakkan ekonomi baru yang bisa mengembangkan kelompok menengah. Ekonomi lama mulai menunjukkan tidak bisa lagi memenuhi keinginan dan juga kebutuhan mereka. Semua ini membutuhkan kreativitas, baik pemerintah maupun pengusaha.